Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dan saya hadir kembali untuk seperti biasa kita akan bisnis sharing berbagai informasi, berbagai tips, berbagai cerita ya dan juga berbagai pengetahuan terutama di bidang bisnis, manajemen, pengembangan diri maksudnya, dan juga beberapa materi yang kita akan nanti godok sama-sama dan kita sharing. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memahami customer. Ya, customer. Karena biasanya untuk yang pebisnis pemula itu kadang-kadang persoalan yang paling pertama adalah ketika sudah turun kesabaran. Apalagi kalau ada customer yang komplain, kemudian customer yang cerewet, customer yang banyak maunya katanya begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah setiap customer punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau kita bisa memahami mereka, kita akan lebih enjoy dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa ini penting banget kita bahas? Karena customer itu dalam bisnis adalah orang yang harus kita berikan pelayanan maksimal. Karena hidupnya bisnis kita adalah dari closingnya dengan customer. Apalagi kalau misalnya nanti Anda sudah punya customer yang loyal, nah pasti bisnis Anda itu akan semakin bagus. Jadi makanya kita akan bahas hari ini. Oke, sebelum membahas caranya, saya untuk lebih mudahnya saya bagi dua customer itu. Yang pertama, customer yang sunyi. Yang kedua, customer yang bunyi. Nah ini ya istilahnya gampang aja ya. Customer yang sunyi itu gini, orangnya tidak komplain, apalagi ketika ketemu problem, ketika ketemu pelayanan yang menurut mereka tidak maksimal, tapi berpindah dengan seketika, udah hilang. Nah, yang kedua adalah customer bunyi, tetapi dia kenapa disebut dengan bunyi? Karena dia memberikan semua keluh kesahnya kepada kita. Contohnya, Mbak, ini packingnya kurang rapi nih. Mbak, bubble-nya sedikit amat. Mbak, produknya begini. Pokoknya dia memberikan informasi apa yang dia rasakan kepada kita. Nah, dua-dua ini sebenarnya tidak ada masalah karena setiap customer itu punya karakteristiknya. Makanya saya bagi dua ini dengan gampang. Tinggal bagaimana kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Justru Anda semuanya harus yang lebih hati-hati pada customer yang pertama, adalah customer yang sunyi. Ya, kayak tadi kita lanjut ke customer yang sunyi. Customer yang sunyi ini adalah customer yang tidak mau ribet komplain ketika ada sesuatu pelayanan yang kurang maksimal menurut dia. Jadi yang harus kita lakukan apa ketika bertemu dengan customer sunyi ini adalah melakukan namanya after sales. After sales itu bisa kita lakukan dengan membangun kedekatan dengan dia, dengan customer. Salah satunya caranya gimana? Melalui WA nomornya, kemudian melalui telepon juga bisa, untuk memastikan bahwa produk kita itu cocok, tidak bermasalah sampai dengan mereka, atau istilahnya mereka kita pastikan benar-benar puas dengan pelayanan, dengan kualitas produk kita. Nah itu memang kita yang harus lebih cepat untuk harus punya cara atau harus punya waktu yang kita harus, atau juga tim yang harus kita siapkan untuk memfollow mereka. Jadi tanyakan bagaimana kesannya ketika menggunakan produk kita, menjadi pelanggan kita. Terus juga tanyakan apa masukan yang bisa kita perbaiki dan sebagainya. Nah itu dengan customer yang sunyi. Memang tidak pernah komplain. Tapi kalau kita tidak hati-hati dengan customer yang seperti ini, maka dia akan pindah seketika. Jadi, di situ nggak asik belanjanya, ya udah selesai, pindah cari tempat lain, cari makan gitu. Itu yang harus kita lakukan, ya. Oke, yang sini sampai sini sudah nyambung ya, disebut dengan customer sunyi. Saya kasih istilah yang gampang, biar kita sama-sama enak. Nah, jadi buat seperti itu nanti untuk customer sunyi. Yang kedua adalah customer bunyi. Customer bunyi itu gimana? Itu tadi yang banyak komplain. Wah, pokoknya ada aja celahnya
bahwa produk kita ini tidak memuaskan. Ada aja celahnya bahwa produk kita itu tidak cocok dengan kebutuhannya. Ada saja. Nah, tapi ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah customer bunyi ini menyampaikan apa yang dia alami langsung. Dia punya keinginan untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya kita diuntungkan dengan customer bunyi ini. Kenapa? Karena mereka, customer kita ini secara sukarela meluangkan waktunya memikirkan produk kita, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus diperbaiki. Mungkin saya bilang ini juga termasuk salah satu customer yang peduli. Karena kalau misalnya kita cuek dengan customer yang bunyi ini, pertama yang dikhawatirkan adalah mereka kabur. Kenapa kabur? Karena customer bunyi ini butuh respon. Apa yang sudah sampaikan responnya? Terima kasih masukannya, kemudian permintaan maaf, kemudian janji kita untuk memperbaiki pelayanan kualitas produknya ke depannya. Kalau mungkin kalau misalnya secara kita analisa bahwa kesalahan dari, atau bukan kesalahan ya, tapi standar yang kita berikan belum memuaskan, ya kita bisa berikan standar baru. Standar baru itu artinya ketetapan baru, atau juga bisa memberikan gift yang bisa membuat mereka lebih percaya dengan kita, bahwa kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka, customer yang bunyi. Ya, jadi customer bunyi ini bukan dicuekin atau justru waduh pusing deh, mending nggak usah beli deh gitu. Nah itu kadang-kadang penyakitnya kita sebagai penjual itu pada saat awal-awal ya, maksudnya karena belum stabil emosinya, belum terbiasa dengan komplain, belum terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita harus cari jawabannya, itu tidak masalah. Yang penting kita harus belajar merespon apa keinginan mereka dan bagaimana penjelasan mereka tentang kualitas produk kita, kualitas pelayanan kita. Ya, jadi kalau kita sudah maksimalkan pelayanan itu pada customer sunyi dan bunyi, maka insya Allah customer itu akan menjadi loyal. Ya, oke, mungkin itu aja dari saya sekilas ya. Intinya teman-teman semuanya atau Anda semuanya harus yakin bahwa customer itu semuanya punya potensi untuk menjadi jalan keberhasilan bisnis kita. Yang penting kita berikan yang terbaik kepada semua customer sesuai dengan karakteristiknya tadi. Kita harus pahami. Jangan sampai kita terjebak, wah nggak ada yang komplain nih, aman nih, produknya bagus, seperti pengen bagus. Enggak juga. Kita harus cari tahu. Siapa tahu customer kita malah kebanyakan customer yang sunyi. Mereka tidak menyampaikan apa yang salah, apa yang kurang, standar pelayanan dan sebagainya. Nah gitu ya. Jadi yang penting kita harus pahami, kita harus jaga komunikasi dengan customer kita, bangun hubungan yang maksimal. Hubungan maksimal itu artinya kita terus memberikan terupdate informasi, kemudian apalagi cara-cara atau edukasi yang membuat produk itu sangat bernilai dan sesuai dengan kebutuhan mereka semuanya. Terima kasih banyak, semoga kita ketemu lagi ya. Bermanfaat. Assalamualaikum.